Perkenalkan, nama saya Jurgen Kawantra Santosa. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Yogyakarta, menjadi tim pemerintah dengan mosi Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Saya akan memulai speech saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, yang dimaksud dengan apatis di sini adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap politik, seperti tidak mengikuti pemilihan presiden atau tidak mengikuti berita terkini seputar politik. Di Indonesia sendiri masih banyak orang yang tidak peduli terhadap politik karena banyak orang hanya memikirkan jika politik hanyalah suatu sistem yang sering bermasalah, sehingga banyak masyarakat yang malas dan tidak ingin berpartisipasi terhadap politik. Dan yang dimaksud sikap yang tidak bermoral adalah mereka yang merugikan banyak orang karena mereka yang tidak menggunakan hak-haknya dengan baik, seperti mereka tidak menggunakan hak pemilihannya untuk pemilihan presiden. Jika mereka tidak memilih itu, sama aja mereka tidak membantu akan pembangunan negara. Contoh lagi, mereka jarang melihat berita politik. Itu sama aja mereka yang tidak peduli atas kebutuhan sesamanya. Dewan juri yang terhormat, jika banyak orang yang melakukan hal ini di negara ini akan terhambat perkembangannya, karena masyarakat sendirilah yang menjadi penggerak terhadap politik. Jika masyarakat tidak ikut berperan dalam hal ini, berarti sama aja pemerintah tanpa masyarakat yang peduli adalah nol. Oleh karena itu, tim pemerintah setuju akan apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral, karena seperti yang saya bilang tadi, sikap apatis sendiri adalah sesuatu yang menghambat perkembangannya negara. Oke, lanjut ke mekanisme yang mendukung proposal saya adalah 1. Melakukan sosialisasi kepada anak-anak muda terhadap pentingnya mereka mengetahui tentang hal seputar politik. Dan yang kedua, membuat hukuman untuk masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan politik, seperti pemilihan presiden atau pemilihan ketua partai atau oknum-oknum provokator. Sebelum masuk ke argumen, ayo kita bayangkan jika kita hidup di mana masyarakat hidup dengan peduli dengan politik. Politik di suatu negara pasti akan terjamin bagus karena itu pilihan rakyat itu sendiri. Dan lebih terpercaya karena balik lagi itu di poin itu pilihan masyarakat sendiri, dan masyarakat juga bisa tahu mana yang terbaik dan terburuk. Di samping itu, pemahaman politik di masyarakat pun bisa menjamin tentang pemilihan-pemilihan yang akan diadakan di tahun 2024. Contohnya adalah pemilihan presiden. Mereka bisa menjamin presiden itu baik, bisa tahu yang terbaik dan terburuk. Tapi lihatlah sekarang, banyak orang yang masih tidak peduli dengan politik. Masih banyak orang yang tidak menggunakan hak suaranya untuk pemilihan atau berpendapat tentang politik. Karena pemikiran mereka, omongan mereka tidak penting. Mereka seperti kayak 100 banding 1. Mereka mikir kayak, omonganku untuk apa? Juga gak ada gunanya. Dan yang membuat masyarakat tidak peduli tentang politik itu sendiri, atau bisa saja terdapat oknum-oknum yang menghasut hal tersebut yang membuat mereka tidak peduli. Oknum seperti apa? Oknum di sini seperti provokator yang membuat politik itu tidak baik. Provokator seperti permasalahan mereka yang dibesar-besarkan. Mereka ini adalah politikus. Masuk ke argumen saya yang pertama. Melakukan sosialisasi kepada anak-anak muda terhadap pentingnya politik. Maksudnya adalah pemerintah bisa membuat sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang pentingnya politik. Kenapa di sekolah-sekolah? Karena banyak anak-anak yang melihat tentang isu-isu yang terjadi di politik yang buruk, yang membuat mereka malas terhadap hal tersebut, atau ada oknum-oknum yang membuat provokator di sosial media tentang politik. Kenapa harus dari anak-anak? Karena anak-anak inilah yang besok akan menjadi pemimpin negara atau menjadi penggerak untuk politik ke depannya, bisa menjadi pejabat, presiden, atau mungkin ketua partai, gubernur, dan lain-lain. Masuk argumen saya yang kedua, membuat hukuman untuk masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan politik seperti pemilihan presiden atau ketua partai. Hukuman yang dimaksud adalah jika masyarakat tidak memilih atau golput, mereka bisa mendapatkan denda atau dari sistem membayar uang dan mengganti sistem pemilihan yang lama. Jadi panitia pemilu bisa mendata dengan website yang dibuat untuk men-scan KTP mereka yang ingin memilih. Jadi jika orang yang tersebut sudah memilih, sudah terdapat tandanya, dan jika belum, berarti mereka akan mendapatkan denda seperti uang. Sedangkan untuk oknum-oknum provokator juga bisa dibuat hukuman seperti penjara, karena mereka lah yang membuat perusakan moral di masyarakat. Maksudnya perusakan moral adalah mereka mencuci otak anak-anak atau masyarakat agar tidak mengikuti politik, karena oknum tersebut menyebarkan banyak hoax yang membuat masyarakat atau anak-anak itu percaya. Oleh karena itu, sistem ini yang bisa kita lakukan untuk menjerat mereka. Oleh karena itu, saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.